Nyai, punten. Ini hasilnya enggak? Ntar dulu, kita penasaran nih. Punten. Ih, kok dalam? Maaf. Maaf, Nyai. Astagfirullah. Baik, baik. Masuk ke dalam ini nih, rong. Rongnya di sini ternyata nih. Jadi gini aja deh, kita mengambil kesimpulan. Alhamdulillah nih ya, udaranya sejuk sahabat semuanya. Yuk kita awali perjalanan ini untuk berusaha membaca makna-makna yang dijabarkan di alam semesta ini. Tapi saya menghimbau dan mengajak kalian untuk setting dulu batinnya, ditata dulu ya, dilonggarkan dulu supaya memahami, karena kalau tidak memahami, tidak satu frekuensi, rawan gagal paham, rawan marah-marah, dan rawan segala sesuatunya ya. Yuk jangan izinkan diri ini untuk selalu kecanduan marah-marah. Yuk, aduh tenang aja. Lalu apa nih ceritanya kali ini? Nah ini teman-teman, ini kan sawah alur ya, namanya sawah alur, sawah yang rendah, dan di sebelah sana itu ada sungai itu. Nah ceritanya ini sudah turun temurun di area sini ketika orang-orang yang menemukan ataupun mendapatkan ikan ataupun mendapatkan belut di sini, itu sering terjadi, maksudnya ya, sering terjadi orangnya itu sakit-sakitan bahkan sampai meninggal. Nah itu ceritanya, belutnya bisa kemedep, berkedip, bisa berkedip, dimasak, hidup terus, dan dimakan aja akhirnya meninggal orangnya. Nah itu cerita ya, dan turun temurun. Maka ini belum lama ini terjadi itu juga di sini juga. Apakah itu berhubungan dengan makhluk di sini? Katanya ada yang menceritakan demikian. Itu adalah makhluk siluman ya, baik itu belut ataupun ini apa namanya itu, ikan di arah sini. Oke lah, yuk kita setting dulu, tenang dulu, kita mempelajari apakah betul, apakah hanya cerita-cerita hoak. Kita buka dulu tabirnya. Jadi tabir itu penghalang. Tabirnya di mana? Di dalam pikiran kita. Yuk kita buka dulu, tenangkan batinnya, lenturkan, slow, bening. Kalau sudah bening, mungkin kita akan bisa melihat sesuatu yang belum bisa dilihat orang ya. Nah kalau begitu kita berusaha buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yuk sambil tanam pelan-pelan yuk. Jadi kalau dilihat biasa-biasa saja, gak ada yang aneh. Antara sungai dan ini biasa-biasa saja. Tapi biasa sebenarnya ada rongnya katanya. Ada rong itu kayak gua ke sini nih kalau nggak salah. Di daerah sini nih. Jadi mungkin di sana tuh. Dari sini ke sana gitu, pokoknya panjangnya gua gitu katanya. Ih, tapi tuh kayak gerak-gerak itu. Itu ya ampun. Ya ampun. Ih, ini gede banget. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ya belut itu belut. Ya gede banget. Ya tunggu dulu. Sama mas sini sini. Tunggu. Wah. Wah, astagfirullah. Wah, kesana tuh. Hah? Masuk. Tunggu dulu. Tuh. Ma. Waduh, masuk ke sini nih. Ya ampun. Berarti ini asli. Kok gede banget ya? Ini bener siluman ini ah. Udah yuk, sini yuk. Coba sini dulu. Kita masuk ke guanya aja. Aduh. Astagfirullahaladzim, bentar dulu. Aduh, sini. Tapi kamera ke sini. Itu rombongan. Ya ampun. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Itu belut semua itu. Hah? Masuk ke sini. Berarti luangnya ke sini berarti tuh. Hah? Tembus kali. Aduh, sepatu saya ketinggalan. Astagfirullah, ya ampun. Sepatunya. Sih, tadi dulu. Di sini tadi ya? Tuh. Berarti di sini, ini berarti ini. Tadi dulu. Ada orang. Tadi dulu. Ya ampun.
Itu perempuan. Perempuan ini, tadi dulu. Mbak, Bu, Nyai. Tapi itu kayak tubuhnya berekor belut itu. Astagfirullah. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Ya ampun. Nyai, punten. Ini hasilnya bukan. Tadi dulu, kita penasaran nih. Punten. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Kok dalam? Maaf Nyai. Astagfirullahaladzim. Ini siapa? Punten. Nyai. Itu kan. Tadi ekornya sampai ke sana, ekornya itu. Ya ampun. Oh, tadi dulu. Kita harus bisa menyambungkannya ini. Ya, aneh mah aku aja loh. Nyai, assalamualaikum. Punten. Saya kesini tuh untuk menanyakan sesuatu. Oh baik, alhamdulillah. Kita pun sudah ditunggu katanya. Begini. Dalam cerita itu, di sini sudah banyak menelan korban. Maksudnya ketika orang-orang mencari ikan ataupun mencari belut, di sini tuh korban tiba-tiba sakit dan bahkan ada yang meninggal, beberapa orang gitu maksudnya. Itu diduga ini atas apa itu memakan ular atau apa namanya itu, belut, memakan belut siluman atau ikan siluman. Apakah benar gitu Nyai? Oh baik. Nggih. Kita suruh dengerin dulu. Iya, Nyai, maaf. Iya. Iya. Loh berarti itu maksudnya belut biasa yang dimakan ataupun ikan biasa terus. Tapi orang-orang itu sudah mengatakan bahwa mereka kompak ini makan karena makan ini ikan atau belut siluman di sini gitu. Oh. Berarti ternyata ini karena apa diracuni, maksudnya sungai ini diracun oleh anak tersebut yang memakan itu. Oh, baik. Jadi begini teman-teman. Ternyata bukan karena memakan belut siluman atau memakan ikan siluman, tetapi orang-orang itu justru karena serakah diracun ininya apa sungainya, dan akhirnya mati semua, ikan belut semuanya mati, diracun pakai apa namanya itu protas kalau nggak salah tuh jenisnya itulah, jadi akhirnya mati semua, sehingga apa dia tuh terkena racunnya sendiri, bukan karena dia memakan belut itu karena memakan racun begitu. Oh baik ya, berarti kita dielingkan nih teman-teman, maksudnya supaya selanjutnya janganlah lagi untuk bikin punah, jadi diracuni semua sehingga punah, sehingga yang lain tidak kebagian, maksudnya supaya ini berkembang biak ya, sewajarnya saja katanya, cari makan atau cari buat untuk lauk itu pun ya sewajarnya, memancing ataupun apa, yang penting jangan dipunahkan, itu kan punah, sehingga apa, selain daripada meracuni ikan itu pun meracuni diri sendiri,
ternyata yang dimakan itu racun. Racunnya masih ada di dalam belut itu sehingga sakit, sehingga meninggal. Itu bukan karena belutnya tapi karena dia terkena racun sendiri, begitunya nggih. Baik ya. Ya, baik nanti saya sampaikan kepada orang-orang supaya jangan lagi untuk diracun lagi. Iya, baik. Masuk ke dalam ini nih, Rongnya di sini ternyata nih. Jadi gini aja deh, kita mengambil kesimpulan saja bahwa ini adalah sebuah perumpamaan dan pengeling-eling buat kita, janganlah jadi orang yang serakah. Serakah itu tadi memusnahkan semuanya sehingga yang lain tidak kebagian. Jadi kealamiahannya hilang, jadi punah ya. Jadi ini menuntut kita jangan kita selalu serakah, baik itu dalam alam ataupun dalam diri kita. Karena apa? Sama halnya meracuni diri sendiri. Itu maksudnya. Dah, yuk. Astagfirullahaladzim. Hmm, Ternyata diracun ini, Kak. diracun bukan karena apa? Iya. Kayak temennya siapa itu, Kak? Ya.